Ada satu jurnal yang menarik yang membahas seputar fashion. Di dalam jurnal tersebut, fashion bukan sekedar pakaian untuk menutupi diri, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang mengandung unsur identitas diri, nilai, norma, dan tentunya simbol. Hal inilah yang membuat fashion yang tidak sekedar mempresentasikan tren busana masa kini, tetapi juga memperlihatkan adanya wacana sosial. Melalui fashion pula, ternyata beragam kelompok sosial mencoba menegosiasikan ideologi mereka kepada khalayak umum yang tentu saja orang-orang dengan atau tanpa kesadaran mereka akan disuruh memilih norma atau nilai apa yang akan digunakan hanya dengan bermodalkan selembar kain. Nah, disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa fashion juga bisa dijadikan sebagai alat hegemoni. Katakanlah Anda adalah seorang mahasiswa yang kebetulan menjabat di sebuah organisasi di kampus, organisasi mahasiswa, yang saat itu Anda diundang di acara formal, katakanlah acara peresmian gedung di kampus. Semua orang yang hadir di sana tentunya menggunakan pakaian yang dianggap formal, seperti memakai seragam atau PDH yang mewakili institusi ataupun organisasi yang mereka tekuni atau yang mereka ikuti. Lalu ada orang-orang yang memakai setelan jas, katakanlah mereka adalah para petinggi di kampus, dan juga ada orang-orang yang memakai pakaian batik. Dan Anda hadir di acara tersebut dengan pakaian bermodalkan kaos dengan setelan jaket dan memakai celana jeans. Apa yang terjadi? Jelas, semua mata yang hadir tertuju pada Anda. Semua orang pasti beranggapan bahwa pakaian yang Anda gunakan tidaklah lazim atau tidak pada tempatnya. Namun di satu sisi, Anda memiliki alasan tersendiri mengapa memakai kaos. Karena memang pemakaian yang simple. Namun alasan Anda tersebut tentunya juga tidak mudah diterima oleh orang-orang yang hadir di sana. Hanya karena pakaian ada nilai yang dianggap tidak sepele oleh masyarakat. Pakaian mana yang boleh dan tidak, mana yang layak dan tidak, yang tentunya disepakati kemudian dilestarikan secara luas melalui kebudayaan. Nah, kembali pada contoh yang tadi. Salah seseorang yang hadir di sana pada akhirnya memaklumi dan membela Anda karena memakai kaos di acara tersebut. Menurut orang ini, karena acara tersebut berada di kampus, kampus adalah ruang bebas untuk berekspresi, maka dengan kaos yang Anda gunakan adalah simbol kemerdekaan diri. Dan sebagian yang hadir di sana pada akhirnya menganggap pernyataan orang tersebut cukup make sense, yang pada akhirnya memaklumi pakaian yang Anda gunakan. Dan disinilah hegemoni bekerja. Ada proses konflik, yang dimana proses konfliknya adalah ketika Anda memakai kaos dan dianggap tidak lazim oleh para mereka yang hadir di sana. Lalu ada proses negosiasi yang dimana ada seseorang yang membela Anda, yang pada akhirnya diterima oleh sebagian khalayak umum dan dijalankan sebagai common sense. Hanya sebuah pakaian. Dan ada satu contoh yang menarik yang sifatnya cukup politis yang dibahas di dalam jurnal yang saya sebutkan tadi, yakni pada saat kontestasi di Pilpres 2019. Saat itu yang bertarung adalah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Dan yang menarik di sini, dalam foto pada kertas suara pemilihan, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin mengenakan kemeja putih, sedangkan pasangan Prabowo Sandi mengenakan jas lengkap dengan kemeja putih di dalamnya. Nah, karena pakaian yang digunakan Jokowi Ma'ruf Amin ini langsung ditanggapi oleh juru bicara Prabowo Sandi, yakni Dhanil Anzar Simajuntak, yang menyebut pakaian yang digunakan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2018 tentang tata cara pakaian pada acara kenegaraan. Menurut Dhanil, pemilu merupakan acara kenegaraan dan sudah semestinya pasangan Jokowi Ma'ruf Amin menggunakan pakaian yang lazim yang mempresentasikan bahwa mereka sedang mengikuti acara kenegaraan. Menanggapi perdebatan tersebut, Jokowi pada akhirnya mengklarifikasi dan mengatakan bahwa pakaian yang digunakan atau kemeja putih yang digunakan mereka karena harganya yang murah. Dan Jokowi juga mengatakan pakaian dengan setelan jas identik dengan budaya Eropa. Tidak sampai di situ saja. Di setiap kampanye,
pasangan Jokowi Ma'ruf Amin selalu memakai kemeja putih. Dan dari situ, Jokowi sedang melakukan upaya hegemoni dengan kode-kode fashionnya yang coba menegosiasikan ke publik bahwa mereka adalah pasangan yang sederhana hanya karena pakaian yang digunakan berharga murah. Dan upaya hegemoni dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin melalui fashion pada akhirnya berhasil. Dan itu terbukti mereka memenangkan kontestasi Pilpres 2019 dan dinyatakan sah sebagai presiden dan wakil presiden hingga besok tahun 2024. Fashion yang pada akhirnya menjadi alat hegemoni yang cukup efektif, yang cukup rasional, yang pada implikasinya melahirkan perdebatan-perdebatan yang cukup ideologis di kalangan kelompok masyarakat. Nah, sebagai contoh, ketika ada peristiwa terkait dengan maraknya kasus pemerkosaan terhadap perempuan, salah satu kelompok masyarakat menyebut pusat dari masalah adanya pemerkosaan ini terletak pada korban. Letak masalahnya di mana? Yakni pakaian yang dikenakan korban. Menurut kelompok masyarakat ini, mungkin korban menggunakan pakaian-pakaian feminim atau pakaian-pakaian mini yang dianggap memancing para kaum pria untuk melakukan pemerkosaan. Dan kelompok masyarakat ini memberikan solusi agar kasus pemerkosaan ini dapat diredam atau dapat dicegah, yakni perempuannya memakai pakaian-pakaian yang menutupi bagian-bagian sensitif. Pakaian yang digunakan adalah pakaian syar'i, yang jelas-jelas pakaian tersebut dianggap cukup relevan untuk menghalangi atau mencegah para kaum pria yang berotak mesum untuk melakukan upaya pemerkosaan. Dan jelas solusi yang ditawarkan kelompok masyarakat ini juga ditentang oleh kelompok masyarakat lain yang menyebut kasus pemerkosaan ini ya jangan salahkan pada korban, melainkan para pelaku yang tidak mampu menjaga perilakunya hingga melakukan upaya-upaya pemerkosaan hanya untuk memenuhi hasrat mereka. Jadi kelompok ini menganggap bahwa letak permasalahan kasus pemerkosaan ini ya bukan pada pakaian yang digunakan oleh korban, melainkan para pelaku yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya. Dari kasus tersebut, kira-kira mana yang benar? Apakah kelompok yang menganggap kasus pemerkosaan ini terletak pada pakaian yang digunakan korban, atau kasus pemerkosaan ini terletak pada pelakunya yang berotak mesum, yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya? Persoalannya bukan terletak pada benar atau salah, melainkan kita bisa melihat ada perdebatan yang sifatnya ideologis. Katakanlah dua kelompok yang sedang berdebat ini adalah kelompok Islam dan kelompok feminis. Kelompok Islam ini coba mempresentasikan wacana mereka melalui pakaian syar'i yang tentu saja tidak serta-merta untuk menutupi aurat, menghindari kasus pemerkosaan ataupun pelecehan, melainkan adanya akselerasi wacana yang coba ditawarkan ke khalayak umum. Dan hasilnya cukup efektif. Mengingat pakaian-pakaian syar'i saat ini sudah menjadi tren di masyarakat. Dan tren ini tidak hanya merebah di kampus tetapi juga di aspek sosial yang lebih luas. Namun lain halnya dengan kelompok feminis, yang sebetulnya kelompok ini tidak mempersoalkan ketika perempuan memakai pakaian syar'i. Namun yang dipermasalahkan adalah ketika pakaian syar'i menjadi sebuah keharusan bagi kaum perempuan. Karena yang terjadi, fashion justru menimbulkan ketidaksetaraan terhadap kelompok perempuan. Nah, ketika laki-laki bebas untuk menentukan pakaian apa yang ingin dipakai, nah kenapa hal tersebut tidak berlaku kepada perempuan? Fashion yang pada hakikatnya menjadi simbol ekspresi diri, maka sejatinya fashion menjadi media bebas untuk mengekspresikan diri pula bagi kaum perempuan. Nah, jangan karena fashion, perempuan menjadi objek subordinasi, dan inilah yang ditentang oleh para aktivis feminis. Nah, sebetulnya dari perdebatan ideologis tersebut, pada akhirnya tercapai proses negosiasi yang menghasilkan sesuatu yang dapat dikompromikan. Nah, apa itu? Ya, feminis muslim. Dalam konteks fashion, perempuan bebas memakai pakaian apa saja yang diinginkan, yang tentunya tidak mencederai nilai-nilai Islam dan nilai-nilai sosial itu sendiri. Dan dari situ rupanya fashion menjadi alat yang efektif untuk melancarkan atau mempresentasikan wacana dari tiap kelompok masyarakat. Dan tentu saja banyak contoh lain yang berkaitan dengan hegemoni fashion yang tentunya Anda juga bisa melihat sendiri. Fashion saja bisa dijadikan sebagai sebuah hegemoni, apalagi saat ini mendekati tahun-tahun pemilu, tentunya masih banyak lagi hegemoni dalam bentuk apapun.